Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham GEM ya teman-teman ya. Saham GEM ini salah satu saham sektor komoditas batubara yang menarik dan sering bagi dividen ya. Walaupun dividennya nggak besar tetapi sering ya. Jadi kalau di total juga lumayan besar juga ya. Nah ini di berita ini ya, tanggal 16 Mei ya. Ini kemarin emiten batubara grup Sinarmas Games bagikan dividen jumbo ya. Di dalam rapat umum pemegang saham yang digelar Kamis 15 Mei, perseroan mengesahkan pembagian dividen final sebesar 110 juta US dollar atau setara 1,81 triliun ya. Untuk tahun buku 2024 merupakan kelanjutan dari total komitmen GEM membagikan 500 juta US dollar dividen sepanjang tahun buku 2024. Kalau dikonversikan ke lembar sahamnya yaitu 309 per lembar saham ya, atau sekitar 3%-an lah, 3% sekian. Ya kelihatan kecil ya, tetapi GEM ini royal ya bagi dividen ya. Jadi nanti kalau ditotal juga lumayan banyak juga ya. Nanti kita cek ya. Cum-date dan ex-date di pasar reguler di tanggal 23 Mei dan 26 Mei. Jadi kalau teman-teman pegang saham GEM sebelum sampai tanggal 23 Mei ya, di hari penutupan sampai sorenya tanggal 23 Mei, berarti teman-teman berhak mendapatkan dividen dari GEMS. Tapi kalau sebelum tanggal 23 Mei atau tanggal 23 Mei pagi siang sudah dijual ya teman-teman nggak berhak ya. Tapi kalau dipertahankan sampai sorenya itu berarti sampai penutupan, berarti teman-teman berhak. Terus dividennya akan dibagi tanggal 5 Juni ya, dibayarnya tanggal 5 Juni. Nah ini kita lihat ya GEM ini ya teman-teman. GEM itu secara teknikal seperti apa ya. Nah memang harga sahamnya tuh naik turun GEM ini teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Nah ini kalau naik tinggi banget. Ini coba lihat GEM. Jadi dari tahun 2024 Mei, sebelumnya tahun berapa ya, coba kita cek. Ya, GEM itu sebenarnya di sekitar 5 ribuan ya, di harga bawah itu 5.700 sampai 6.000 teman-teman. Kalau kita lihat di chartnya ini. Nah, kalau kita lihat di chartnya ini Maret 2024 itu di 5.800, kemudian mencapai harga puncaknya di Agustus 2024 sampai 18.000 ya. Jadi kalau teman-teman jual GEMS di sini ini udah untungnya 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Nah, setelah itu longsor ya nih, longsor tajam nih sampai berapa ini? 7.000 ya. Dari 18.000 sampai 7.000 ya, ini hilangnya banyak banget ini teman-teman. Kita lihat aja ya. 7.000 dibagi 18.000. Tinggal 38% ya. Hilang 62%. Jadi kalau ada yang masuk GEMS di 18.000 ya dia ruginya hampir 60% ya, 60% lebih ya. Tapi kalau dia average down di sini, nah 76, 75 ini ya lumayan ya. Jadi kalau pegang saham-saham yang dividennya cukup besar walaupun terjebak di harga tinggi, tapi kita masih punya dana untuk average down ketika harganya di bawah, kemudian naik, ternyata naik lagi, ini kan sudah cukup lumayan ya. Coba kita hitung ya, 18.000 ke 7.225 coba ya. Kita pakai Kasania ya. Mana Kasania? Anggap aja nih average down ya. Harga belasnya 17.000. Beli misalnya 100 lot. Ya, 170 juta ya.
Nah, sekarang sempat harga di bawah berapa itu? 7.600, 7.500 lah ya, coba. 7.500. Beli 100 lot lagi. Nah, ini average-nya, harga rata-ratanya udah 12.250, teman-teman. Jadi udah mendekati ya. Walaupun masih rugi lumayan ya. Nah, terus sekarang itu kan udah naik jadi 9.000 ya. Itu berarti udah kerugiannya udah tinggal 3.000, teman-teman. Jadi udah tinggal 3.000 poin. Nah, nanti kalau misalnya dapat dividen pun di konversi dengan dividennya mungkin ya jadi lebih kecil lagi potensi kerugiannya. Padahal dia beli di pucuk ya. Jadi itu. Apalagi kalau beli di bawahnya itu ditambah lagi ya, misalnya dibeli di 7.000 berapa terendah. Ini terendahnya berapa? Coba kita. Ini sempat di 7.050 ya. Sempat di 7.050, anggap aja beli di 7.050. Beli 100 lagi. Ya, tinggal 10.000. Rata-ratanya nih ya. Ini rata-ratanya tinggal 10.000. Nah, sekarang harga game 9.000 ya, tinggal kerugiannya tinggal 1.000 poin. Nah, ini udah cuan ini pasti. Karena dibandingkan dengan di dividennya, ini udah cuan. Jadi enaknya itu teman-teman, kalau teman-teman beli saham yang dividennya cukup besar. Jadi walaupun beli di pucuk, kemudian punya dana lagi, masuk lagi, punya dana lagi, masuk lagi. Saat harganya terkoreksi, kita masuk lagi. Problemnya adalah ketika kita harga sahamnya turun, kita nggak ada dana. Makanya penting sekali untuk manajemen keuangan, teman-teman ya. Jadi sisihkan sebagian pendapatan bulanan untuk menyiapkan ya ketika suatu saham yang bagus itu harganya jatuh, atau ketika krisis ya, atau pakai dana cadangan. Dana cadangan itu kita pakai saat harga saham itu betul-betul jatuh di bawah. Nah, sebenarnya telat ya game ini ya. Game ini kan karena dia udah naik hampir 3.000 poin ya, ini dari 7.000-an ya. Harga terendah ini di 7.200, sekarang udah 9.400, naik 2.200 poin ya. Ya, dibandingkan dividennya ya kecil, dividennya cuma 300-an. Dia kenaikan harga sahamnya udah 2.000-an ya. 2.000 dibagi 7.000 itu udah naik berapa persen itu ya. 2.000 dibagi 7.000 udah naik 28% ya, dalam waktu nggak nyampe sebulan ini ya. Nah ini 24 Maret ini, udah 2 bulan ya, Mei, jadi 24 April, udah sebulan lebih lah, hampir 1,5 bulan. Jadi enaknya gini ya, newsnya apa nih games selain dividen? Pergantian ini ya, pergantian pengurus ya, wakil presiden direktur mengundurkan diri. Kita cek dividen game ya teman, historinya ya. Nah, ini kalau kita hold saham game 5 tahun, capital gain-nya 277% ya. Tapi kalau 1 tahun 52%. Nah, kalau teman-teman masuknya di harga tinggi ini di 14.000 ya masih minus. Kita cek imbal hasilnya 11,13% teman-teman ya. Nah, kan besar ya. Oh, 13,58%. Nah, ini historic game ya. Dividennya nih tahun 2024 ya. Ini ada dividen final di 7 Juni itu 2024.
Kemudian interim 2024 Juni. Jadi bulan Juni itu dapat 2 kali dividen teman-teman. Final, kemudian interim. Finalnya kecil ya, cuma 232. Ini kinerja tahun 2023 tuh yang dividen final 2024. Tapi setelah itu interimnya gede-gede itu ya, 400, 397, 243. Coba kita hitung ya. 410 ditambah 397 ditambah 243 ditambah ini nanti ya, dividen finalnya tadi berapa ya? 309. Udah 1359 ya total dividennya. Dibagi harganya 9425. 14% ya, gila ya. Nggak ngapa-ngapain teman-teman udah dapat nih. Apalagi kalau teman-teman pakai metode menggulung dividen ya. Jadi ketika dapat dividen ini kemudian dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, karena kan setelah cum date atau 1 hari setelah cum date biasanya harga sahamnya rontok kan. Nah ketika rontok itu sampai nanti pembayaran dividen cair, nah kita belikan lagi sahamnya. Nanti pakai metode menggulung dividen ini lebih mantap lagi teman-teman. Karena apa? Jumlah lot yang dimiliki teman-teman itu makin lama makin bertambah. Sehingga ketika ada dividen lagi, maka kita akan dapat lebih banyak lagi ya. Ya taruhlah misalnya kita punya 100 juta ya saham GEM, dividennya 14%, kan dapatnya 14 juta. Tapi kalau kita punya 120 juta ya 14% dari 120 juta kan lebih banyak lagi. Jadi gitu. Jadi enaknya ya kalau teman-teman pegang saham-saham yang berdividen cukup besar ya. IPS-nya coba kita cek. IPS-nya ya hampir sama lah, turun dikit lah. IPS-nya turun dikit tapi dividennya masih jumbo. Masih menarik lah ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham GEMS. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan cukup besar. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.